Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas solusi kami, yaitu tentang local distribution ataupun export distribution. Begitu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Evan yang pertama dengan NIM akhir 065. Perkenalkan, nama saya Radhi Putrianto dengan NIM akhir 089. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM akhir 072. Perkenalkan, nama saya Badana Rahmawati dengan NIM akhir 111. Perkenalkan, nama saya Rita Wasmayani dengan NIM akhir 058. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang local distribution, di mana kami memilih perusahaan yaitu PT Indosemen Tunggal Prakasa, ya, di mana perusahaan itu memproduksi semen. Asal perusahaan ini yaitu ataupun tempatnya berada di Cikarang, Jawa Barat. Akan tetapi karena pada topik ini yaitu membahas tentang sustainable ataupun yang berkelanjutan ataupun untuk mempersingkat perjalanan ataupun mempersingkat rute, kami memilih jaringan bisnis dari PT Indosemen Tunggal Prakasa ini ada di Pulau Sulawesi, yaitu di Kepulauan Konawe. Nah, di sana itu terdapat terminal kapal, yaitu terminal kapal Konawe. Di sana itu terminal itu yaitu tempat mengumpulkan semen ataupun memproduksi semen juga, sehingga kami memilih untuk memulai perjalanan di sana sebelum titik terakhirnya yaitu di Pulau Miangas. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan rute yang kami pilih, yaitu dari Terminal Apung Konawe ke Pelabuhan Bau-Bau lalu ke Pulau Miangas. Jadi dari Terminal Apung Konawe ke Pelabuhan Bau-Bau itu dengan kapal tongkang dengan kontainernya itu berukuran 20 feet dan jarak yang ditempuh itu 350 km. Dengan kecepatan kapal tongkang itu 10 knot dan waktu yang diperkirakan itu selama 35 jam atau 1 hari 11 jam. Dengan waktu bongkar muat di Pelabuhan Bau-Bau itu diperkirakan selama 12 jam. Lalu kemudian dari Pelabuhan Bau-Bau ke Miangas itu jaraknya sekitar 148 km dengan kecepatan kapal tongkang yang sama dan waktu tempuh perjalanan sekitar 15 jam. Nah, waktu bongkar yang ada di Pelabuhan Miangas ini diperkirakan selama 12 jam. Lalu setelah sampai ke Pulau Miangas, semen ini akan didistribusikan menggunakan dump truck atau truk khusus yang digunakan untuk mengangkut semen. Jadi total waktu yang diperkirakan itu selama 2 hari 14 jam atau sekitar totalnya itu 3 hari. Nah, untuk biaya sendiri yaitu biaya pengangkutan yang dimulai dari terminal Bau-Bau, yaitu terminal Konawe maksud saya, untuk sampai ke Pulau Bau-Bau, yaitu jaraknya yaitu sekitar 140 mil laut dan muatannya itu 20 ton semen. Dan untuk tarifnya yaitu 500.000 per ton sehingga totalnya itu 10 juta rupiah. Dan untuk biaya bongkar pada saat bongkar muat di Pelabuhan Bau-Bau, bongkar muat itu kan 20 ton semen. Nah, tarifnya itu 50.000 per ton sehingga totalnya itu 1 juta rupiah. Dan biaya pengangkutan kapal babu menuju Pulau Miangas yaitu jarak 100 mil dengan muatan 20 ton semen ataupun tarif angkutannya itu sebesar 750.000 per ton sehingga total tarifnya yaitu 15 juta rupiah. Lalu setelah sampai di Pulau Miangas ada bongkar muat dan biayanya dengan muatan 20 ton semen tarif 60.000 per ton dengan total 1 juta rupiah. Lalu total keseluruhan dari awal sampai akhir tadi yaitu biayanya yaitu 27 juta rupiah. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang pengiriman ekspor barang PT Sido Muncul dari Indonesia ke Suriname. Sebelum itu aku akan menjelaskan tentang mengenai PT Sido Muncul Semarang. PT Sido Muncul Semarang merupakan PT jamu tradisional terkemuka di Indonesia yang berkantor pusat di Semarang, Jawa Tengah dan didirikan pada tahun 1951 oleh almarhum Mas Asad
sekarang dikelola oleh Ibu Dr. Mas Asi. Produk unggulannya antara lain ada jamu tolak angin, jamu sinom, dan jamu daun kelor. Memiliki pabrik dan fasilitas produksi seluas 5 hektar di Semarang, dan mempekerjakan ribuan karyawan dan memasarkan ratusan item produk ke seluruh Nusantara maupun luar negeri. Aktif melakukan riset dan pengembangan produk untuk meningkatkan khasiat dan kualitas jamunya itu sendiri. Terus yang kedua, aku akan menjelaskan tentang produk kita yang mengirim untuk ke Suriname, yaitu produk tolak angin. Salah satu produk jamu tradisional laris buatan PT Sido Muncul Semarang, dan pertama kali dirilis pada tahun 1952. Terbuat dari bahan alami, ekstrak jahe, ekstrak kencur, dan mint temulawak dan madu. Bermanfaat untuk menambah daya tahan tubuh, meredakan pegelinu, masuk angin, batuk, dan pilek. Dan telah memiliki sertifikasi Badan POM sebagai obat herbal terstandar. Dan tersedia dalam bentuk cair, serbuk, maupun kapsul. Oke, jadi selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan mengenai rute atau perjalanan dari PT Sido Muncul Semarang ke Suriname ekspor. Di sini dan PT Sido Muncul tersebut menggunakan dua moda transportasi dalam pengirimannya, yaitu yang pertama menggunakan moda transportasi darat, yaitu menggunakan dry container dengan ukuran 20 feet. Yang kedua menggunakan moda transportasi laut, yaitu menggunakan kapal kontainer. Nah, dari PT Sido Muncul tersebut menggunakan sistem FCL yang akan dijelaskan oleh Reza. Jadi FCL atau Full Container Load, PT Sido Muncul menggunakan metode ini karena pengirimannya tidak disatukan dengan pengiriman dari perusahaan lain. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman. Jadi yang kita di sini akan jelaskan yaitu rute dari pabrik sampai ke konsumen atau ekspornya. Pertama-tama itu setelah barang jadi di pabrik, pada tanggal 4 Desember PT Sido Muncul akan melakukan ekspor ke Suriname. Nah, yang pertama dilalui yaitu dari pabrik akan diangkat atau dikirim menggunakan dry container dengan ukuran 20 feet menuju ke Pelabuhan Tanjung Mas. Nah, kemungkinan membutuhkan estimasi waktu itu 2 jam sampai ke Pelabuhan Tanjung Mas. Nah, setelah sampai Pelabuhan Tanjung Mas, barang akan dibongkar dan dimuat lagi ke dalam kapal kontainer. Nah, dalam kapal kontainer tersebut akan dikirimkan lagi ke Pelabuhan Tanjung Priuk, yaitu pada tanggal 5 Desember, membutuhkan estimasi waktu 1 hari. Setelah kapal kontainer sampai di Pelabuhan Tanjung Priuk, akan dibongkar lagi dan akan dikirim menggunakan kapal kontainer juga ke Pelabuhan Rotterdam. Nah, Pelabuhan Rotterdam ini berada di Belanda. Nah, pengiriman tersebut membutuhkan waktu 21 hari, yaitu kisaran tanggal 5 sampai 27 Desember 2023. Dari Pelabuhan Rotterdam, setelah sampai akan dikirimkan kembali ke Pelabuhan Paramaribo, yaitu yang berada di Suriname tersebut. Nah, jadi dari Pelabuhan Rotterdam ke Pelabuhan Paramaribo yaitu membutuhkan waktu sekitar 14 hari dari tanggal 27 Desember sampai tanggal 11 Januari 2024. Jadi sampai udah berubah tahun gitu. Nah, dari sesampainya barang tersebut di Pelabuhan Paramaribo akan dilakukan bea cukai atau disebut kita akan mengecek barang tersebut apakah udah resmi apa belum. Dan situ juga membayar administrasi pabeannya juga dan bea cukainya juga. Kemudian setelah dicek dan melakukan administrasi pembayaran tersebut akan diteruskan atau dikirimkan kembali menggunakan dry container dan dikirimkan ke retailer tersebut yang ada di daerah Suriname tersebut. Nah, jadi setelah barang sampai ke retailer, baru di situ konsumen bisa langsung membeli barang tersebut yang udah diekspor dari Indonesia ke Suriname. Jadi total estimasi waktu yang dibutuhkan kurang lebih kita menggunakan kendaraan moda transportasi darat yaitu kurang lebih 5 hari. Kalau menggunakan moda transportasi laut itu ada 35 hari. Jadi total estimasinya itu kisaran 40 hari atau bisa dibilang 5 sampai 6 mingguan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya yang dikeluarkan PT Sido Muncul dari Semarang ke Suriname. Jadi jenis yang diekspor PT Sido Muncul yaitu tolak angin yang sebanyak 10 ton. Yang pertama ada biaya produk. Jadi 10 ton barang dengan harga 20.000 per kilogram.
Jadi totalnya itu 10.000 kg dikali 20.000 sama dengan 200 juta. Terus yang kedua ada biaya transportasi domestik. Jadi terdiri dari biaya angkut dari pabrik ke pelabuhan Semarang 8.000 per kilogram dikali 10.000 menjadi 80 juta. Yang ketiga ada biaya ekspor, terdiri dari biaya dokumen ekspor 5 juta, biaya administrasi pabean 10 juta, totalnya 15 juta. Yang keempat ada biaya transportasi internasional, jadi terdiri dari Ocean Freight ke Suriname 30.000 per kilogram dikali 10.000 kilogram menjadi 300 juta. Jadi total estimasi biaya yaitu 200 juta ditambah 80 juta ditambah 15 juta ditambah 300 juta sama dengan 595 juta. Oke, aku akan menjelaskan tentang sustainable freight yang berada di PT Sido Muncul. Jadi ada beberapa penjelasan yang telah dipaparkan dapat dirumuskan hal yang dapat dilakukan terkait sustainable freight pada PT Sido Muncul. Yang pertama, menggunakan armada pengiriman dan truk logistik yang ramah lingkungan seperti bahan bakarnya gas atau biodiesel. Ini dapat mengurangi emisi GRK dari transportasi produk itu sendiri. Yang kedua, mengoptimalkan rute dan jadwal pengiriman sehingga jarak dan frekuensi perjalanan lebih efisien dan menghemat BBM energi juga. Sekian pemaparan dari video kelompok 3. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.